Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, yang demam dengan Kang Deddy Mulyadi itu ternyata tidak saja datang dari emak-emak, tidak saja datang dari rakyat Jawa Barat, atau tidak saja datang dari rakyat Indonesia, tetapi orang-orang di luar negeri juga sangat demam, sangat kagum, sangat mencintai dengan Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Artinya bahwa keviralan atau kepopuleran dari seorang Deddy Mulyadi itu sudah go internasional. Sungguh, Kang Deddy Mulyadi adalah figur pemimpin yang semakin hari semakin dikagumin oleh banyak orang, yang semakin hari semakin diapresiasi oleh banyak pihak. Hal ini lahir karena seorang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang berani, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang berpihak kepada rakyat kecil, dan yang paling penting bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang bijaksana. Hanya orang-orang yang tidak waras, hanya orang-orang yang sedang sakit jiwa, atau hanya orang-orang yang gagal move on, yang terus mengkritik, yang terus menolak, yang terus memprotes tentang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang beliau persembahkan untuk rakyat Jawa Barat, tetapi dikagumi bukan hanya rakyat Jawa Barat, tetapi kita yang non Jawa Barat bahkan internasional pun mengagumi dengan gaya kepemimpinan yang sangat luar biasa yang lahir dari seorang Deddy Mulyadi ini. Berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan kekaguman yang datang dari orang-orang di luar negeri terhadap Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi number one, I salute you. Kang Deddy number Mulyadi, I salute you. Number one. Deddy Mulyadi, you are number one. Super. Mwah. I salute you. Yes. Namura Piromusun, Kang Deddy, my friend, Mulyadi, I love you so much. I love you from Zambia. Zambia love you. What you are doing, the work you are doing, my friend, you are doing good luck. My friend, I love you from Zambia. Mwah. I love you too much. For Kang Deddy Mulyadi. number Number one. Super. Super. Hey, international. International. Live from Zambia International, Okay. Malawi. I love you, Kang Deddy. I love you too. Super. Mwah. Assalamualaikum Bapak Ing. Apa kabar Bapak Ing? Kang Deddy Mulyadi. Saya dari Bangladesh. Mupen ka Bapak Ing. Aku suka Bapak Ing. Oke. Aku Sita Kamayo. Mama. Mau nggak mama ketemu Pak Deddy Mulyadi? Mau lah. Tuh kamu mau ngapain kalau ketemu Deddy Mulyadi? Ya Allah dipeluk. Minta duit gak? Oh enggak. Mau ngapain minta duit? Dia ini ngurusin orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang kurang, orang-orang nggak punya, biar punya. Dia ngasih kambing kan? Salut tuh. Terus ini kan apa namanya? Dia duitnya dari mana? Dari duit negara doang apa? Ya enggak lah, dia nggak pakai duit negara. Tuh, dia nggak pakai. Duit itu dia di YouTube dia. Iyalah, di konten dia nih. Aduh, Tuhan berkatin dia nih. Amin. Oh demen banget sama dia. Oh banget. Ya, ntar siapa tahu ketemu. Ini manusia berhati malaikat. Amin. Kalau ketemu di jalan di Uber gak? Uber, wah. Terus kalau misalnya nih depan mama Pak Deddy Mulyadi, mama ngomong apa? Love you.
Orang cakep, orang pinter aja mau ketemu sama dia. Masa gue yang jelek kagak mau? Dianya kali yang nggak mau ketemu gue. Emang mama jelek, Cak. Jelek lah. Pak Deddy Mulyadi kan lagi nyari istri. Nggak main-main begituan. Mendingan jangan punya bini lagi deh. Biar apa? Biar fokus sama negara. Biar fokus sama rakyat, bukan sama negara. Negara kan ada Prabowo. Bener juga. Kita kenalin aja kita Tati gimana? Ntar dia bilang, si muka jauh gitu. Tuh, yang nggak punya ayah. Ini hebat dia. Mama kalau malam doain tim nggak? Doain siapa? Pak Deddy. Doain orang, terima kasih banget Tuhan pakai dia buat rakyat Indonesia. Waduh, mana ada pemimpin yang kayak begini. Siapa tahu ntar jadi presiden ya. Oh amin, amin. Enggak, ini dia kesian nih. Sampai kecapean tuh dia, ya Allah. Sampai lemes deh. Tuhan. Emang dia apa sih belusukan gitu dia? Iya, weh, waduh. Ya, coba gue yang dapet tuh bajunya. Bagi-bagi baju. Enggak, baju dia dibuka, dilempar. Pemirsa sekalian, adalah fakta yang tak terbantahkan ketika seorang Deddy Mulyadi dijuluki sebagai sosok atau pribadi yang berhati malaikat. Yah, itulah Deddy Mulyadi. Selama ini kita selalu dipertontonkan dengan sikap dermawan, dengan sikap sosial, dengan sikap keberpihakan kepada orang-orang kecil yang sangat luar biasa. Tidak heran bila kekaguman itu tidak saja datang dari rakyat Jawa Barat, tetapi orang dari Jakarta juga kagum kepada Kang Deddy Mulyadi. Tidak heran bila orang dari Bangladesh juga mengagumi Kang Deddy Mulyadi. Tidak heran bila orang dari Zambia juga mengagumi Kang Deddy Mulyadi. Tidak semua orang bisa dicintai oleh orang lain. Tidak semua orang bisa diapresiasi oleh orang lain. Dan tidak semua pemimpin bisa dicintai, entah itu dari rakyatnya maupun dari orang-orang yang bukan rakyatnya. Deddy Mulyadi dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah fenomena baru. Kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial, banyak sekali rakyat Indonesia yang mengagumi Kang Deddy Mulyadi, yang mencintai Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak sedikit pun kita menemukan emak-emak yang demam dengan Kang Deddy Mulyadi, yang melantunkan doa. Mereka menaruh harapan, mereka meminta kepada Tuhan agar di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi tidak saja hanya menjadi pelayan atau hamba rakyat di Provinsi Jawa Barat, tetapi bisa juga menjadi hamba dan pelayan dari rakyat Indonesia. Di tengah kekrisisan pemimpin yang ada di bangsa ini, di tengah hilangnya kepercayaan dari rakyat kepada para pemimpin, karena ada begitu banyak kasus yang terjadi di bangsa ini, entah itu dari korupsi maupun kasus-kasus lain yang membuat rakyat hilang respek kepada pemimpin-pemimpin yang terus-terusan merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan partai politik mereka. Tetapi siapa sangka bahwa Tuhan masih menunjukkan sosok pemimpin yang berpihak kepada orang-orang kecil, sosok pemimpin yang tegas, sosok pemimpin yang berani seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya ketika semakin banyak orang mengagumi Kang Deddy Mulyadi, kelompok-kelompok yang gagal move on, kelompok-kelompok yang saat ini sedang sakit hati,
kelompok-kelompok saat ini yang sedang panik pasti akan semakin tak terbendung rasa sakit hatinya. Saya doakan semoga saja mereka yang selama ini terus berkoar-koar menolak kebijakan ataupun program-program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi yang dia persembahkan untuk rakyat Jawa Barat, sesegera mungkin mereka bisa cepat untuk masuk ke liang lahat. Karena sesungguhnya mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak berguna, manusia-manusia yang tidak berbobot, manusia-manusia yang tidak ingin rakyat Indonesia ini sejahtera, tidak ingin bangsa ini maju. Ada banyak pihak yang kita temukan dalam berbagai platform media sosial yang menolak atau yang memprotes atau yang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Ada wakil rakyat yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi itu adalah Gubernur Lambetura. Ada juga yang mengkritik bahwa Kang Deddy Mulyadi itu otaknya dangkal. Ada juga yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah Mulyono Jilid 2 dan lain sebagainya. Hujatan-hujatan ataupun kritikan-kritikan yang datang dari para pembenci Kang Deddy Mulyadi itu sama sekali tidak mempengaruhi semangatnya untuk melayani rakyat Jawa Barat. Malah semakin hari kita rakyat Indonesia semakin dipertontonkan dengan program-program hebat, kebijakan-kebijakan luar biasa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat itu. Tidak heran bila semakin hari semakin banyak orang yang menaruh rasa respek kepada Kang Deddy Mulyadi itu. Wahai para pembenci, kalian-kalian yang gagal move on, bertobatlah, introspeksi dirilah, jadilah hamba atau pelayan rakyat yang baik. Karena kalian sesungguhnya dipilih oleh rakyat, kalian sesungguhnya dipercayakan oleh rakyat untuk bekerja, untuk menyampaikan aspirasi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan pribadi ataupun partai politik Anda. Terus terang, hari-hari belakangan ini ada 1-2 partai politik yang mulai berkoar-koar menolak dan menentang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Yang lebih sadis ketika kita melihat Partai PDI Perjuangan dan PKB yang hampir setiap waktu di Provinsi Jawa Barat wakil rakyatnya selalu berkoar-koar menolak atau memprotes kebijakan-kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Di Provinsi Jawa Barat ada Ono Surono bersama wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Ada juga Maulana Yusuf dari PKB yang terus-terusan mengkritik dan menolak kebijakan ataupun program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Sesungguhnya, apa yang mereka suarakan itu bukan bentuk pembelaan kepada rakyat, tetapi ungkapan rasa panik yang sudah sangat akut, yang sudah tidak bisa terbendung lagi, yang membuat mereka kehilangan pundi-pundi rupiah, yang membuat mereka merasa bahwa ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin berani, maka sumber-sumber untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah itu kian semakin menipis. Bayangkan kalau dulu sebelum adanya program ataupun kebijakan ataupun keputusan, biasanya Dewan Perwakilan Rakyat selalu saja mengadakan pertemuan, selalu saja mengadakan rapat, selalu saja mengadakan kajian, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bahwa sekali duduk rapat, mereka bisa mendapatkan tunjangan 2 juta rupiah. Itu baru sekali saja. Dalam melahirkan satu buah program kerja, tidak mungkin
bahwa para wakil rakyat ini hanya duduk 1 kali atau 2 kali rapat saja, tetapi mungkin bisa dengan 5 sampai 10 kali. Mungkin bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan baru 1 buah program kerja itu bisa dieksekusi. Tetapi ketika Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi dengan cara kerja cepat, dengan cara kerja yang satset, hal ini menimbulkan rasa sakit hati. Hal ini mereka merasa bahwa DPR tidak pernah dihargai oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sesungguhnya narasi-narasi yang mereka bangun mau menunjukkan tentang kemunafikan, mau menunjukkan tentang ketidakberpihakan mereka kepada rakyat yang selama ini mungkin mereka sudah merasa nyaman, yang selama ini mungkin sudah dipelihara secara sistematis. Tetapi ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, akhirnya semua bentuk kemunafikan, semua bentuk hal-hal yang mereka biasa lakukan selama ini untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah itu sirnalah sudah. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Doa kami dari rakyat kecil, dari rakyat jelata akan selalu menyertai Kang Deddy Mulyadi. Dan saya sangat percaya bahwa rakyat Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi tidak saja hanya dengan kata-kata, tetapi lantunan doa-doa sepanjang waktu terus mereka persembahkan untuk Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak lagi komentar dari seorang ibu di mana beliau ini merasa curhat jujur dari Formosa. Indonesia lagi demam KDM, itu sebenarnya itu ujuk rakyat yang sudah sangat muak dengan para pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak berpihak kepada rakyat. Inilah cuplikan video selengkapnya. Indonesia sekarang lagi demam Kang Deddy. Semua apapun gerakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi sebuah fenomenal yang sangat viral dan menjadi sebuah demam publik ya, sampai ke mancanegara, termasuk saya sendiri. Saya yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, tapi saya sendiri benar-benar terhipnotis, terpesona oleh semua apa yang dilakukan oleh sosok putra Indonesia yang luar biasa saat ini. Jadi sebenarnya kenapa semua orang sekarang menggilai sampai demam, termasuk saya sendiri. Saya ngefans banget dari negeri Formosa, yang saya tuh bukan pendukungnya, karena saya ya mendukung secara naluri saya, kemanusiaan saya pernah merasakan jadi warga Indonesia yang begitu lama saya menunggu, memimpikan kayak apa ya ngerasain hidup makmur di Indonesia, punya pemimpin yang adil, punya hukum yang tegak lurus, ada manusia dimanusiakan. Kok baru sekarang itu sepertinya simbol itu, mimpi itu mampu membangkitkan mimpi-mimpi rakyat kecil. Untuk pribadi saya sudah mengalaminya. Apa itu sebuah pemerintahan yang memanusiakan manusia, yang seperti hari ini sedang impikan oleh rakyat Indonesia dan sedang akan dilaksanakan, dicita-citakan oleh seorang sosok putra bangsa Indonesia yang terlahir dari sebuah kesederhanaan, yang dia pernah merasakan perihnya menjadi orang kecil. Ya itulah sesungguhnya apa yang terjadi viral dan fenomenal untuk masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu karena apa? Sudah begitu muaknya jadi rakyat kecil di Indonesia. Ya, semuanya hanya kita melihat yang disajikan oleh pemimpin-pemimpin yang cuman bisanya teori-teori tapi prakteknya nggak ada. Termasuk saya kemarin pulang kampung, muak banget saya, ya Allah.
gitu. Di kampung saya itu penghasil devisa negara yang sangat luar biasa. Saya itu dari Lampung, kota Lampung, tapi dari zaman ke zaman, dari dulu itu gak ada perubahan. Apalagi sekarang jalanan makin parah, makin berlubang pada jadi kolam. Dengan kemajuan medsos, ibaratnya sekarang pejabat udah mukanya udah nggak punya malu lagi, diupload, diviralkan lewat TV, lewat medsos, itu nggak tergerai malu, rasa tanggung jawab sebagai pejabat daerahnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kita itu sebenarnya kenapa terjadi fenomena yang sekarang lagi gila luar biasa, demam Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu wujud rasa muak banget, udah muak banget jadi rakyat kecil menunggu kinerja para pemimpin, pejabat daerah, gubernur, bupati dan lainnya itu bergerak gitu, mendengarkan suara rakyat. Ini nggak ada. Jadi begitu ada sosok yang seperti Kang Deddy Mulyadi, saya sendiri pribadi dari luar negeri, saya tuh udah menikmati apa yang sekarang mau dimimpikan, bercita-citakan Kang Deddy Mulyadi tuh saya udah nikmati. Makanya saya support banget, ngedoa banget untuk satu gubernur ini yang semoga ini kiriman dari Allah. Ya, dengan wujud seorang Kang Deddy Mulyadi mengawali dari gubernur Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk para gubernur-gubernur lain, untuk para pemimpin daerah lain. Dengarkan, jadi tanggap sedikit kalian, para pejabat di Indonesia, para gubernur daerah, bupati. Jadi inilah yang sekarang sedang terjadi. Demam Deddy Mulyadi itu, demam Kang Deddy Mulyadi itu adalah rakyat sudah menunjukkan gue muak banget, muak. Itu loh yang terjadi sebenarnya. Gue aja dari sini, kalau gue pribadi gue udah ngerasain ya keadilan yang gue terima dari negara gue. Dan kenapa gue support banget, karena yang gue rasain itu semuanya ada di misi-misi Kang Deddy ya. Jadi dia itu benar-benar misinya, kalau menurut saya itu kalau benar terwujud, cita-cita dia baru ada gubernur. Seumur saya sudah hidup di atas bumi ini 55 tahun, saya baru ngeliatin sosok gubernur lahir dia dengan tujuan misi ingin memanusiakan manusia, benar-benar berpihak sekali dengan rakyat kecil. Dan itu siapa yang bilang dia seorang pencitraan, itu matamu buta, kupingmu tuli, karena dia sudah banyak sekali melakukan sebuah tindakan dan gebrakan yang nyata ya. Apalagi ada sosok itu, siapa komentator yang berani ngomong katanya itu Deddy Mulyadi itu otak dangkal, misi dangkal, apa dangkal. Sudahlah, Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti yang pinter bicara itu dangkal, dongkol. Itu hanya dia bisa teori. Coba dia kalau memang ini, kalau dia benar-benar hari ini jadi Deddy Mulyadi, belum tentu dia bisa mampu. Orang bicara tuh gampang, tapi prakteknya, teorinya mana? Cuman sekedar teori itu mudah ya. Jadi pesan saya benar-benar ngefan banget dari negeri Formosa. Saya ngefan banget, saya berdoa dan selalu memberi konten-konten saya itu sebuah pesan, dukungan. Saya itu berharap banget, walaupun saya mungkin tidak bisa menikmatin ya, tapi anak cucu saya masih banyak di sana. Jadi saya berharap banget Indonesia ke depan banyak lahir sosok-sosok kayak Kang Deddy Mulyadi, biar apa, Indonesia masyarakatnya bermartabat dan terhormat, baik di negeri sendiri ataupun di mancanegara. Prihatin, miris banget. Dan yang jelas ya, fenomenal yang sedang terjadi, kegilaan apapun yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, demam Deddy Mulyadi itu pesan moral untuk kalian, para pemimpin semua. Rakyat kalian tuh udah muak, udah jijik dengan tontonan-tontonan yang cuman teori-teori dan omong-omong doang. Buktikan, ayo, buat kalian yang gubernur, yang bupati, yang masih punya naluri, punya nurani, tiru contohnya Kang Deddy. Ayo bangkit semuanya, ayo para gubernur lain menyusul, buktikan masih banyak Deddy Mulyadi yang lain di seluruh Nusantara. Ayo bangun, ayo
ikutin Kang Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, saya ngefan banget ya. Saya berharap sebelum saya meninggal, saya ingin ngeliatin Indonesia aku tuh menjadi seperti Taiwan kayak gini, negara yang adil makmur, memanusiakan manusia ya. Semoga doa saya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga ya. Yuk, untuk warga Jawa Barat, selamat. Anda ke depan dengan di tangan Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah Anda akan menjadi warga Jawa Barat yang terhormat dan punya martabat. Pesan buat yang gubernur yang lain, cepat menyusul. Malu. Salam dari negeri Formosa. Dari putra NKRI yang menunggu kemajuan, yang sampai kecewa dan tidak percaya lagi. Dapatkah negeriku seperti negeri yang saya pinjak hari ini? Semoga harapan saya di tangan Kang Deddy Mulyadi, dengan kemunculan Kang Deddy Mulyadi, semoga membawa nama harum bangsaku Indonesia dan menjadi pelopor gubernur-gubernur lain segera mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Salam dari negeri Formosa. Sensasi tiada henti, gebrakan tiada akhir. Mau 100 hari kerja atau 100 tahun hari kerja, HDM ya seperti ini. Untuk mengurai kemacetan, berkah lagi nih untuk para semua supir angkot di Puncak Bogor, dikasih lagi kompensasi nih oleh Bapak Aing. Berkah ya, alhamdulillah buat semua supir angkot. Tapi untuk yang 0,01% tetap banyak alusnya Bapak Aing teh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan curahan hati yang datang dari warganet terhadap Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Pesan penting dalam cuplikan video tadi, ketika ada seorang ibu dari negeri Formosa, dari Taiwan, yang berkomentar bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini dengan mengapresiasi kinerja dari seorang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu adalah bentuk ungkapan rasa muak dari rakyat kepada pemimpin-pemimpin selama ini yang tidak bekerja untuk rakyat, yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia, yang tidak mampu untuk berpihak kepada orang-orang kecil. Sehingga ketika lahirnya Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah ini menjadi warna baru dalam dunia perpolitikan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Tuhan tidak menutup mata. Tuhan masih menyiapkan putra bangsa Indonesia yang berpihak kepada rakyat. Lantunan-lantunan doa tidak saja dipersembahkan oleh seorang ibu dari negara Formosa itu, tetapi juga kita rakyat Indonesia pasti ada begitu banyak jutaan mata, ada begitu banyak suara hati yang ikut mendukung Kang Deddy Mulyadi, agar di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi itu tidak saja menjadi pelayan atau hamba bagi rakyat Jawa Barat, tetapi juga hal itu bisa beliau persembahkan untuk rakyat Indonesia. Cukup menarik ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video tentang demam Kang Deddy Mulyadi yang sudah mulai membias tidak saja di Jawa Barat, tetapi sampai ke mancanegara. Ini merupakan bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi lahir sebagai figur pemimpin yang benar-benar tulus ingin melayani rakyatnya. Semoga saja ada gubernur-gubernur lain di bangsa ini, ada Deddy Mulyadi yang lain di bangsa ini yang bisa menjadi pelopor, yang bisa menjadi obor untuk menerangi rakyatnya, untuk membakar semangat rakyatnya, untuk berpihak kepada orang-orang kecil, untuk mensejahterakan orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, para fakir miskin dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak yang terlantar yang ada di bumi Nusantara ini. Jujur, banyak pihak
yang mengagumi dengan Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah bentuk kepedulian dari rakyat Indonesia yang hari ini benar-benar mereka masih sangat merindukan sosok-sosok pemimpin yang mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang istimewa, menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Lantunan-lantunan doa pasti akan terus dipersembahkan dari rakyat Indonesia yang berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang selalu memikirkan orang-orang kecil. Deddy Mulyadi adalah salah satu contoh seorang pemimpin yang peduli dengan orang kecil. Semoga saja Deddy Mulyadi ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, bisa mengedukasi semua pemimpin yang ada di bangsa ini agar dalam pengambilan keputusan ataupun program-program kerja setidaknya harus berpihak kepada orang-orang kecil. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang cukup panjang yang sudah kita simak bersama-sama ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa mari kita berjuang bersama-sama untuk berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang masih peduli dengan rakyatnya sendiri. Dengan pemimpin-pemimpin yang masih mau bekerja keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.